Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islami Tinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya mungkin saya akan bacakan kembali ya tadi pertanyaan sebelum iklan ya. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah yang masih dipertanyakan dari siapa ini sebenarnya. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya Duda mempunyai 4 anak yang masih sekolah semua. Kemudian saya mau menikah tapi anak-anak masih tidak mengizinkan. Dan saya kalau kode-kode ke anak ya mereka langsung marah dan mengancam saya. Dan saya takut kalau menikah lagi pun nggak ada yang bisa mengurus keempat anak saya sebaik istri saya yang dulu. Mohon solusinya. Ini bahasa kode-kode. Iya. Yang lu biasanya bahasanya Ustadz Maulana ini. Bener, yang Iya. lucu tuh ditulis di depan tuh yang jawab Ustadz Maulana. Saya curiga itu bukan yang jawab, yang Iya, nanya. yang nanya ini. Udah tolong deh, yang nanya jawab sendiri. Salah. Iya, silakan Ustadz Maulana. Dijawab. Ini perasaan saya mau praktek ini. Salam dari Binjai. Mohon izin kepada semuanya tanpa menggurui. Ada 3 rahasia dari Allah tentang takdir. Rezeki, jodoh, dan ajal. Nah kalau berbicara tentang rezeki kita tidak tahu. Jodoh pun demikian. Ajal apalagi. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Nah perihal tentang pernikahan itu biasanya terhalang dan dari sebagian tadi banyak penyebabnya. Ketakutan-ketakutan dan ternyata sudah ada solusinya masing-masing. Dan ternyata bagaimana? Apakah butuh persetujuan? Ingat ya, pernikahan itu harus persetujuan dua sisi. Iya. Yang mau menikah dan yang mau dinikahi. Sekali lagi, yang mau menikah dan yang mau dinikahi. Karena tidak boleh ada paksaan dalam pernikahan. Dan bagi yang belum mencapai 21 ini susah untuk ditanyakan. Makanya harus 21 tahun baru bisa. Kenapa? Karena ini lebih matang. Nah perihal anak-anak yang dimintai izinnya, ini tidak perlu minta izin sama anak-anak. Tidak perlu. Oh gitu. Nggak izin nih. Tapi harus pengertian. Ya, Ada justru membelanya lagi. anak-anak kan di bawah 21. Iya. Nah, yang 21 ke atas atau kalau ukuran anak yang dimintai perizinannya itu usia 17 tahun 17 ke atas. 17 tahun ke atas yang diminta izinnya. Tapi kalau usia 17 tahun ke bawah, kita tidak mesti minta izin. Buktinya nggak dikasih. Bukan tidak dikasih, justru saya tidak pernah terpengaruh dengan anak-anak. Oh ya kan berarti Kok dia. saya yang jawab? Berarti dia yang curhat. Berarti dia yang nanya nih. Dia yang curhat sendiri nih kayaknya ngirim kiriman ini. Kalau ada, ya Allah, yang memiliki anak di bawah 17 tahun, maka posisinya bukan minta persetujuan anak, tapi melihat kondisi anak. Bukan persetujuan, tapi kondisi anak yang dilihat. Anak ini sanggup nggak untuk dapat ibu sambung, bapak sambung dan sebagainya. Makanya ini tinggal bagaimana. Karena mengolah emosi itu penting. Saya punya tips. Apa itu? Suruh kumpul anak-anak itu, bawa calon-calon kasih foto. Yang mana yang kamu pilih buat mamamu? Gitu. Kalau saya gini, Yes. kalau saya sih bisa menerima siapapun. Tapi kalau anak-anak yang harus menerima. Iya, anak-anak yang milih. Jadi 4 calon inilah diambil dari anak-anak. Maksudnya satu-satu gitu anak-anak ambilnya. Setiap anak satu Satu calon. anak 1 calon. Ya Allah, rakus amat 4, 1 aja belum ada ya kan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih banyak yang buat pertanyaan tadi ya. Kita masuk lagi pertanyaan dari hamba Allah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, izin ana bertanya katanya. Ana izin bertanya. Jika kita menunda demi kakak kita yang belum menemukan pasangannya bagaimana ya Ustadz Ustazah? Dan saat seseorang datang untuk ta'aruf maksudnya nih dengan kita, sebagaimana seharusnya kita menanggapinya. Terima kasih Ustazah Lulung nih, gimana nih? Ya. Adiknya udah ada yang mau lamar duluan, kakaknya gitu ya. belum. Belum gitu. Mohon izin ya Ustadz. Pemirsa, jadi yang namanya kalau kita menunda tergantung niatnya. Innamal amalu biniat ya sayang ya. Kenapa? Kalau kita di hati, nanti kalau aku mendahului kakakku, nanti kakakku nggak laku. Kan ada tuh mitos kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Jangan mendahului kakak, kasihan kalau adik duluan. Kalau kita ke mitos-mitos seperti itu takutnya musyrik. Kenapa? Tadi guru kita sudah menyatakan yang namanya rezeki, jodoh, ajal udah Allah atur. Jadi kalau yang namanya menunda karena mungkin kita belum ada pasangan, mungkin gak apa-apa. Tapi kalau nunda ada perasaan, nanti kalau aku mendahului kakakku, nanti katanya menurut mitos kakakku nanti gak kawin-kawin. Nah ini gak boleh, karena takutnya jatuh kepada syirik. Ingat, syirik itu bagaikan semut yang hitam, di batu yang hitam, di malam yang gelap. Jadi gimana nih Ustazah? Jadi kita kalaupun ada yang datang ta'aruf, ya gak apa-apa baru ta'aruf.
Kan ta'aruf juga yang tadi Ustadz bilang, belum tentu juga jadi. Kenapa? Yang bikin jadi atau enggak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita musyawarah dulu, Kak. Yang namanya tadi ada orang nih mau ta'aruf, boleh enggak? Ya kenal-kenal doang mah boleh lah. Benar. Kan nikahnya mah nanti tinggal musyawarah. Benar, Ada benar, lamaran, ada pranikah, ada ini, ada itu, ada khitbah, kan begitu. Jadi kembali lagi innamal amalu biniat. Iya. Kalau kita memang ada ta'aruf, ada yang memang udah datang pada kita minta kepada Allah, ya Allah berikan juga yang terbaik untuk kakak. Masya Allah. Gitu Terima kasih dong. banyak Ustazah. Tapi saya senang tadi ada kata-kata yang bagus ya. Syirik itu ibarat semut di batu yang hitam ya. Di malam yang gelap. Mau benar-benar samar banget tuh ya. Nauzubillah astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita mendengarkan kesimpulan sekaligus doa dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Tafadhol Ustaz Syam. Tapi guru-guruku, termasuk daripada angan-angan yang kosong, angan-angan yang melalaikan apabila kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Jangan kita mengkhawatirkan sesuatu yang 5 tahun lagi akan terjadi, sedangkan kita tidak tahu 5 menit kemudian kita masih hidup atau enggak. Hidup kita aja kita enggak pernah tahu karena Allah yang mengaturnya. Jangan kita mengkhawatirkan sesuatu apalagi hal tersebut adalah ibadah, yakni pernikahan. Yang insya Allah membuat pahala sholat kita berlipat-lipat ganda. Membuat pegangan tangan ini yang tadi awalnya dosa ketika melakukan dengan yang haram akan menjadi pahala sedekah. Membuat tatapan mata yang awalnya diharamkan untuk menatap menjadi halal dan menjadi berpahala. Maka subhanallah menikahlah karena tujuan ibadah. Insya Allah setiap ibadah itu pasti ada ujiannya. Setiap ibadah itu pasti ada kesulitannya. Setiap ibadah itu ada tidak khusyuknya. Namun ketika kita berhasil khusyuk dalam ibadah tersebut, insya Allah balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا Ya Allah berikan kami karuniamu yakni daripada pasangan kami wa dzurriyyatina dan dari anak cucu keturunan kami qurrata a'yun menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah Rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair.